sebelum aku lanjutin sharing ini, apa sih arti berdampak itu? Menurut kalian apa sih berdampak itu? Dimulai dari Kak Irfan, apa sih berdampak itu? Kita belajar dulu arti kata berdampak. Kak Irfan, silakan. Oke, makasih Bang sama pendapat Pur. Ya, artinya berdampak itu kita bisa berdampak bagi semua orang itu waktu kita lagi sakit. Nah, ini kawan kata sama ini kan, kalau kita sakit pasti tubuh kita merasa sakit lagi. Artinya kita harus menjadi berdampak itu berdampak dalam keluarga dan pelayanan kayak dalam keluarga kita sakit kita didoakan, kita bisa berdampak menjadi berkat, menjadi terang di mana kita berada itu sih bangku dalam gereja atau dalam pemimpin itu sih. Oke. Begini teman-teman, berdampak di sini kita mau belajar. Arti kata berdampak itu bicara tentang karakter kita. Bagaimana karakter kita bisa menjadi dampak kalau hidup kita belum menjadi berkat? Sadari dulu, berdampak itu adalah menjadi berkat. Dampak itu adalah integritas. Nah, kenapa kita mau bilang berdampak? Karena dimulai dari kita belajar bahwa kita hidup kita harus berdampak untuk orang lain. Amin. Dimulai dari diri kita. Apa kita mau jadi berdampak untuk orang lain? Atau karakter kita yang baik? Yang baik apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ada beberapa poin kita mau belajar. 4 poin yang kita pelajari malam ini. Yang pertama, berdampak dalam pekerjaan. Nah, Kolose 3:23 kita buka. Kolose 3 ayat 23. Silakan Kak. Kolose 3, tolong dong buka kamera Kak Perdi. Kolose 3 ayat 23. Nih, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya di dalam hidup kita berdampak dalam pekerjaan itu adalah apapun yang kita perbuat bukan untuk manusia, bukan untuk bos kita, tapi untuk Tuhan. Makanya kalau kita pekerjaan setengah-setengah atau tidak berdampak, mohon maaf, lebih baik jangan kerja, istirahat. Amin. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan kita melakukan dengan sukacita, memiliki on fire, memiliki Holy Spirit, bukan pekerjaan karena paksaan, disuruh orang tua kerja, disuruh orang tua bantuin. Kalau kita mau benar-benar memahami kata berdampak, berdampak itu dari hati yang tulus. Yang pertama, berdampak itu dalam pekerjaan itu memiliki hati yang tulus, memiliki respon yang baik. Nah, ketika kita memiliki respon yang baik, itulah baru luar biasa. Amin. Siapa Kak Tiopan buka kamera dong, Kak Septian. Emang saya ngomong sama tembok. Tolong dong buka kamera. Ada beberapa poin kita mau belajar. Yang pertama, bekerja dengan hati, bukan sekedar menggugurkan tugas. Nah, kita dalam melayani Tuhan atau pekerjaan, kita harus bekerja dengan hati yang tulus, mau, bukan karena saya dipaksa untuk bekerja sama orang tua, saya karena nggak ada duit. Nah, ingat, kita bekerja itu bukan mencari uang sebenarnya, tetapi menjadi karya Tuhan. Karya Tuhan menjadi berkat. Nah, dengan pekerjaan kita, hidup kita harus berdampak. Bukan hanya di pekerjaan, di dalam sekolah, di dalam kuliah, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jadi, apapun yang kalian kerjakan harus memiliki dampak. Amin. Bukan memiliki batu sandungan. Amin. Nah, kita bekerja itu dengan hati yang apa? Yang tulus. Bukan sekedar menggugurkan tugas. Kalau kita bekerja karena paksa atau karena disuruh orang tua atau di apapun, lebih baik istirahat dulu. Jangan ya, Dek. Tapi dengan hati yang tulus bekerja. Ingat, pekerjaan kalian bukan jadi batu sandungan. Ingat itu. Tapi pekerjaan kalian memiliki dampak. Nah, artinya dalam kerohanian kita adalah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bekerja bukan untuk manusia, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, bekerja itu sama dengan pelayanan.
Kenapa saya bilang pelayanan? Pelayanan itu bukan hanya di mimbar, bertugas, bukan dek, jangan ya dek. Pekerjaan kita adalah hidup dalam pelayanan, berintegritas. Amin. Nah, yang kedua adalah integritas dan kejujuran ada kesaksian terbesar di tempat kerjaan. Nah, kalau kita menjadi orang berintegritas, jujur dalam pekerjaan, pasti banyak yang pakai kita. Pasti kita jadi berkat. Amin. Contoh sederhana, kejujuran berintegritas. Saya pelayanan, saya bekerja seorang plastik. Dan jujur ya, hanya uang 2.000 aja saya bisa balikin ke orang itu. Kenapa? Karena saya utang. Amin. Ada seseorang beli tisu sama saya, tapi saya nggak ada kembalinya. Saya minjem sama orang teman saya, langganan saya. Nah, itu sedangkan 2.000 aja bisa kita baliki dengan kejujuran. Kalau kita sudah bohong karena nggak jujur, nggak bisa didapat percaya orang lain. Amin. Bukan berintegritas, bukan berdampak, tapi menjadi batu sandungan. Amin. Kalau kita mau jadi orang berdampak, jujur dalam segala hal. Amin. Yang pertama adalah bekerja dengan hati yang tulus. Catat, bekerja dengan hati yang tulus. Yang kedua, integritas adalah kejujuran. Yang kedua adalah kejujuran. Yang ketiga, disiplin dan rajin. Dan dapat dipercaya membawa pengaruh positif. Nah, kalau kita mau dapat dipercaya, dimulai dari hal yang kecil, pelayanan dalam online. Ini pelayanan juga pekerjaan Tuhan loh. Jangan salah. Ini juga pekerjaan, tapi pekerjaan rohani. Ada pekerjaan jasmani. Amin. Jadi bukan hanya pekerjaan itu, bukan hanya kita melakukan aktivitas setiap hari. Bukan. Ya, bukan kayak gitu, Dek. Tapi melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Kalau kita menyadari bahwa pekerjaan ada pelayanan ada pekerjaan, itulah hidup kita. Yang ketiga adalah disiplin dan rajin, atau disiplin rohani dan rajin, atau disiplin. Amin. Yang keempat adalah sikap bisa mengubah suasana kerja menjadi lebih baik. Nah, yang keempat adalah sikap kita, tindakan kita. Lah, bagaimana cara sikap kita dan tindakan kita? Ada beberapa poin. Yang pertama, sikap apa tuh, teman-teman? Jujur. Yang kedua adalah rendah hati. Yang ketiga adalah bertanggung jawab. Yang keempat adalah dapat dipercaya. Yang kelima adalah disiplin. Amin. Loh, iya bang. Emang itu sikap yang harus kita teladani. Intinya, berdampak dan pekerjaan berarti bekerja dengan integritas sesungguhnya dan membawa karakter Kristus lewat setiap tindakan kita. Gimana mau jadi berkat dalam tindakan kita aja nggak ada tanggung jawab? Amin. Dalam pelayanan aja nggak ada tanggung jawab, apalagi dalam pekerjaan kita. Sadari bahwa hidup itu harus punya dampak. Amin. Berdampak itu bukan hanya pekerjaan doang, tapi dalam pelayanan kita. Dalam pelayanan kita. Amin. Yang kedua, berdampak dalam keluarga. Tetapi aku seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini yang saya suka ayat ini, Yosua 24 ayat 15b ini. Seisi rumah. Nah, gimana mau jadi seisi rumah, jadi berdampak kalau hidup kita tidak beres? Jadi batu sandungan. Amin. Kalau hidup kita mau seisi rumah, mau beribadah kepada Tuhan, dimulai yang pertama, karakter yang baik. Yang kedua, karakter yang mempunyai sifat firman Tuhan. Yang ketiga, karakter yang rendah hati. Amin. Itu sifat yang paling penting. Nah, poin ini, keluarga butuh kehadiran, bukan hanya keberadaan. Ingat, yang pertama, keluarga adalah butuh kehadiran kita. Kita adalah anak terang. Ingat. Dan kita adalah terang. Identitas kita adalah anak terang. Amin. Yang pertama kita belajar, keluarga butuh kehadiran kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kasih, perhatian, dan pengertian mengubah suasana di rumah. Nah, kasih kita dapat mengubah, perhatian kita dapat mengubah suasana yang ada di rumah kita. Yang ketiga, teladan hidup lebih kuat dari ributan kata. Gimana teladan kita?
1 Timotius 4 ayat 12. Nanti kalian buka. Dalam perkataan, tindakan, karakter, dan seterusnya. Amin. Memiliki. Yang menghadirkan damai Tuhan di tengah keluarga. Yang keempat ada menghadirkan Tuhan di tengah keluarga kita. Amin. Intinya teman-teman, berdampak dalam keluarga berarti membawa kasih, kesabaran, teladan rohani yang menuntut keluarga kepada Tuhan. Nah, kalau hidup kita mau berdampak, milikilah karakter 1, yaitu 1 Petrus 2 ayat Filipi 2 ayat 5 dan 7. Filipi 2 ayat 5, 7 dan 8. 5 sampai 8. Amin. Sifat yang harus kita teladani. Yang ketiga, berdampak dalam gereja. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua ada tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, ini yang kita pelajari. Gereja bertumbuh ketika tiap mau melayani dengan sesuai dengan talenta. Artinya, milikilah kasih mula-mula kepada Tuhan. Bukan hanya di gereja, tapi di pelayanan kita, di komunitas kita. Dimanapun kita harus miliki kasih mula-mula kepada Tuhan. Amin. Jangan jadi kesibukan, jadi alasan buat kita menyembah Tuhan. Jangan. Tapi milikilah gaya hidup orang Kristen. Amin. Kalau gereja berdampak, milikilah mulai dari diri kita. Amin. Milikilah kasih mula-mula. Milikilah berintegritas. Amin. Kalau gereja mula-mula udah berdampak, ya pasti kita akan jadi berkat. Amin. Gereja bertumbuh ketika tiap orang mau melayani dengan sesuai dengan talentanya. Kalau kita mau sesuai dengan talenta kita, doa, pujian, penyembahan setiap hari. Amin. Itu. Yang kedua, kesetiaan dalam hal kecil memberikan dampak besar pada jemaat. Kita harus setia kepada hal yang kecil. Dari komunitas kita setia dan mulai dari berdampak. Amin. Yang ketiga, kerendahan hati dan saling menghormati membangun dalam persatuan. Miliki kerendahan hati dan saling menghormati, menghargai. Amin. Ingat, pelayanan bukan tentang dilihat orang, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Garisi, pelayanan itu bukan dilihat banyak orang, tapi bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tandai, bukan kita hebat, kita pelayanan, kita ke gereja, kita beribadah. Ingat, kita itu semua bisa semua karena Tuhan, bukan karena kita hebat. Amin. Jadi kalau kita dibanggain orang, jangan deh. Lebih baik kita banggakan Tuhan, senangkan hati Tuhan. Amin. Artinya berdampak dalam gereja berarti setia melayani, membangun tubuh Kristus dan menggunakan talenta sebagai ibadah kepada Tuhan. Oke. Berdampak dalam hubungan atau pacar. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7 nanti kalian baca. Poinnya adalah kasih yang sehat selalu membangun, tidak merusak. Artinya kasih yang sehat selalu membangun. Artinya teman-teman, kalau kita membangun sebuah hubungan atau pacaran atau rumah tangga, yang pertama dasarkan kasih apa? Kedewasaan. Yang kedua kedisiplinan. Yang ketiga bertanggung jawab. Yang keempat komitmen. Kita sebagai pelayan Tuhan memilikilah pasangan yang benar. Jangan salah pilih pasangan. Kalau kalian pilih salah pasangan, dimulai dari pacaran sudah salah, lebih baik serahkan kepada Tuhan. Amin. Yang kedua adalah komunikasi, kejujuran menumbuhkan kedewasaan bersama. Yang kedua adalah komunikasi dan kejujuran. Kalau kita komunikasi yang baik, jujur dan kejujuran, dan dapat dipercaya dalam hubungan dan dewasa, saya giniin, ancur jempol. Yang ketiga, kehadiran harus memberi rasa aman, bukan ketekanan. Nah, kalau kita hadir dalam hubungan kita, pasangan kita memberi rasa aman, itulah yang dewasa. Amin.
Tapi kalau masih anak-anak cemburu, overthinking, terus marah sono, marah nggak jelas, nggak ada tujuan, itu masih jangan, masih dalam hubungan anak-anak. Amin. Hati-hati. Yang keempat, perhatikan kecil menunjukkan cinta yang tulus. Nah, perhatian yang kecil, bukan karena gombalan banyak. Sering kan wanita karena gombalan dia terpesona. Mohon maaf, udah bukan makan gombal sekarang bos, tapi makanya apa? Firman Tuhan. Amin. Artinya perhatikan hal yang kecil. Contoh perhatian sederhana, udah makan belum, udah ini belum, udah ono belum, dan seterusnya. Intinya teman-teman, berdampak dalam hubungan berarti yang pertama menjadikan pasangan yang menguatkan, yang kedua mengasihi dengan sabar, yang ketiga dan menumbuhkan satu sama lain dalam Tuhan. Nah, kesimpulan besarnya adalah hidup yang berdampak adalah hidup yang menghadirkan Tuhan dalam pekerjaan, keluarga, gereja, hubungan. Dampak besar bukan rata kata-kata, tetapi sikap. Yang pertama sikap, teladan, dan kasih, dan konsisten atau tindakan. Intinya teman-teman, kalau mau pilih pasangan, jangan yang salah, yang milikilah sifat karakter yang dewasa, berdampak dalam segala hal. Dan kita sebagai pemimpin bukan sekedar melayani karena perkataan doang, bukan karena khotbah doang, tapi tindakan kita, ekspresi kita. Amin. Intinya orang yang berdampak memiliki terang dalam hidupnya, tapi orang yang tidak berdampak hidupnya menjadi batu sandungan atau menjadi gelap di dalam hidupnya. Amin. Itu saja firman hari ini. Saya serahkan ke Kalince. Silakan.